warahmatullahi wabarakatuh, digital dan festival event kreatif daya tarik baru pariwisata daerah. Dan di sini sudah hadir para penggawa pariwisata Kabupaten Brebes. Yang pertama ada Bapak Eko Suprianto selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes. Selamat pagi, Pak Eko. Kemudian di sampingnya ada Pak Susilo selaku Sekdin. Selamat pagi Pak Susilo. Kemudian ada Kabid Pariwisata. Selamat pagi Pak Karyoto. Dan ada juga Kabid Kebudayaan Mas Dispa. Selamat pagi Mas Dispa. Dan ini penggawa langsung di lapangan ya Pak Eko. Pak Eko ini luar biasa hari ini nih. Saya dikeroyok berapa pasukannya nih penggawanya. Ini ada para pengelola objek wisata, ada yang dari Parin, ada yang dari Cipanas, Tirta Wisata Buaran, dan Kedoleng. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam rahayu. Langsung saja nih Pak Eko ini pariwisata Brebes memang kan mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Namun banyak orang yang berkomentar yang ngomong kok masih begitu-begitu saja. Namun sebelum kita membahas, saya ingin mengucapkan selamat dulu ini terkait event yang baru dilaksanakan ya, Sinoksitong yang luar biasa, dan ada sebuah langkah baru di mana di situ sangat gemebyar yang biasanya di pendopo ditarik di alun-alun dengan massa warga Brebes yang sangat luar biasa ini Pak. Ini ada hal-hal yang menghibur masyarakat lah, apalagi ada artis nasional ya Pak ya. Nah, kembali Pak, untuk apa sih yang akan dilakukan ke depan bagi pariwisata Brebes dengan melihat potensi yang sangat luar biasa dari gunung, dataran rendah ya, sampai laut kita punya Pak. Apa Pak yang akan dipoles apalagi dengan saat ini era-era digital? Mungkin bisa diberikan gambaran masyarakat kita dan agar masyarakat juga ayo bareng-bareng untuk memajukan pariwisata Brebes. Mas Bayu, sebelumnya terima kasih banyak atas apresiasi dan sambutannya. Sengaja kami hanya undang 3 karena memang sementara kita objek wisata yang kita miliki, yang kita kelola sendiri ada 3, Bantaran Lusang Indah, kemudian Pemandian Air Panas, Cipanas, Buaran, dan Wisata Kedoleng. Terima kasih untuk melangkah jauh ke depan, bukan hanya langkah kecil, kami coba melompat dengan kepemimpinan Bupati kita, pasangan Bupati Mintawerja dengan visinya Brebes beres. Kita coba berberes di sektor pariwisata, karena bagi kami sektor pariwisata sebuah motor penggerak dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Tumbuhnya pariwisata akan membangkitkan ekonomi masyarakat melalui pelestarian kebudayaan, memaksimalkan promosi potensi wisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Event-event di tahun ini sengaja kita gelegarkan. Dengan era digital ini kami punya target dunia melihat bahwa Brebes itu bisa bangkit, Brebes bisa berberes menuju Brebes beres. Target pertama kami itu. Kemudian kami sengaja undang talent-talent nasional, bukan berarti kami tidak memanfaatkan talent-talent lokal, tetapi ini kami karyawan menjadi pemantik. Ini menjadi ikon, menjadi patron bahwa kita harus minimal harus seperti itu. Misal kita tampilkan kemarin Batak Dancer di event Sinoksitong. Harapan kami, ayolah Batak Dancer yang orang mengagumi semuanya penampilnya begitu. Kita coba berlatih seperti itu. Kita coba tampilkan yang terbaik. Kita bangkitkan potensi-potensi lokal di Brebes agar bisa hidup, tumbuh, kemudian berkembang. Syukur-syukur bisa sampai ke kancah nasional. Kemudian dalam event Sinoksitong, dalam prosesi Sinoksitong itu juga hadirkan desainer dari Jakarta, dari Pak Audi, kemudian desainer dari Semarang, Ibu Mbak Intan Avanti. Harapan kami
minimal kita dapatkan desain yang layak pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mencoba secara langsung mendekatkan teman-teman yang ada di Brebes dengan mereka. Otomatis kan mereka kita pasangkan, kita gabungkan, mereka kenalan, saling ada komunikasi, ada belajar, ada sharing. Harapan kami harus seperti itu. Kemudian yang kedua juga adik-adik anak-anak kita Sinok Sitom, Duta Wisata Brebes yang punya talenta, syukur-syukur nanti ke depan ada yang merangkul, baik dari desainer, dari talent nasional. Harapan kami seperti itu, sehingga minimal dunia tahu bahwa Brebes ini bisa bangkit, bisa beres dengan slogan misi Bupati Brebes beres. Luar biasa ini. Kemudian ini Pak, kita mengetahui bahwa di Brebes ini banyak potensinya. Ya. Dari pemetaan dinas sendiri, mungkin apa yang akan dilakukan perubahan-perubahan mengikuti zaman ini, Pak? Zaman digital. Atau misalkan Parin, apa yang akan dilakukan? Kebetulan kemarin saya ke sana juga kondisi Parin sebenarnya sangat memprihatinkan ini. Butuh biaya yang enggak sedikit itu untuk menyulap agar seperti kayak tempat-tempat yang lain lah bersaing dengan daerah lain. Apa Pak yang akan? Untuk pengelolaan objek wisata di Brebes yang dinas kelola untuk Parin, ya. Pantai Randu Sangat Indah sedang kita kaji ulang, sedang kita lakukan kajian perencanaan ke depan mau kita apakan, mau kita renov yang mana dulu dan sebagainya, karena memang butuh anggaran cukup besar untuk khusus untuk Parin. Kemudian untuk tahun ini sudah kami anggarkan ini sedang berjalan sudah DE untuk revitalisasi pemandian air panas Cipanas Buaran. Kemudian yang kedua ada penambahan wahana di pemandian air panas Tirta Wisata Kedung Oleng. Kemudian yang ketiga ada lanjutan pembangunan museum situs Bumiayu yang ada di Galuh Timur, yang rencananya harapan kami sih di akhir tahun ini bisa kita launching untuk wisata edukasi ya. Wisata edukasi di museum situs Bumiayu yang ada di Galuh Timur. Yang Galuh Timurnya. Lah, kalau akses sendiri sementara gimana Mas untuk Galuh Timur terutama? Akses jalannya. Akses jalan sudah bagus, sekarang sudah bagus, tinggal kita mempersiapkan di lahan parkirnya. Dan tahun ini alhamdulillah juga kita coba komunikasikan dengan pemerintah Kabupaten Brebes dan teman-teman dewan untuk membantu membuka kembali akses alternatif. Untuk akses utama sudah lumayan bagus, sampai dengan titik lokasi di museumnya sudah aspal semuanya. Luar biasa ini, artinya masyarakat Brebes bisa bangga punya tempat wisata yang ketika saudara dari luar kota nggak usah ke luar kota lagi, artinya betul. Sudah datang ke Brebes, sudah di Brebes saja ini. Apalagi di Banjarharjo nih Pak, Banjarharjo kayaknya ada potensi yang menarik itu. Sebenarnya apa yang akan dilakukan untuk daerah Banjarharjo itu? Untuk Banjarharjo kita kan andalannya di titik center kita di Waduk Malayu. Memang saat ini masih ada kendala dengan akses masuk karena kebijakan dari kementerian kaitannya dengan penetapan objek vital. Tapi sudah kita coba komunikasikan, kemudian kita kaji alternatif termasuk kita bermain kepada BWS Cimancis untuk penambahan bahannya di Waduk Malayu. Di samping kita coba dorong untuk wisata supporting, wisata bendung di lingkar Malayu. Ada Belangan, kemudian ada di Kubang Jeru, kemudian kita kuatan lagi yang ada di Banting Sari, Jumbleng View, jadi kita angkat, kita kuatkan lagi setelah padam dampak COVID kemarin. Bismillah tahun ini kita coba angkat semuanya. Artinya terkait selain yang dikelola oleh pemerintah langsung, Dinas Pariwisata juga menggandeng masyarakat ya, masyarakat yang lewat Pokdarwis ya, kalau nggak salah. Pengelola wisata yang dikelola oleh desa wisata, Pokdarwis maupun perorangan. Kalau boleh tahu Pak, sejauh ini ada berapa sih Pak yang mengelola itu? Kan luar biasa itu. Kalau misalkan ini terkait topik kali ini pemasaran digital itu bagaimana nantinya? Kalau cerita objek wisata mungkin hampir 80-an, 80 lebih sekian, dengan data terakhir kemarin yang aktif tinggal 48
itu pun juga kita petakan gimana yang betul-betul masih aktif. Kalau yang memang betul-betul aktif ya barangkali hanya yang kita kelola, kemudian ada beberapa Podarwis yang masih eksis. Nah ini dan kita pacu lagi, sudah kita dorong teman-teman pengelola daya tarik wisata, dan sudah kita kemas di tahun kemarin, sudah kita launching kan website kita rodawisata.com. Harapan kami ini menjadi titik start ulang ya, titik start ulang. Promosi digital kita lakukan diimbangi dengan kesiapan teman-teman di lapangan untuk mempersiapkan objek wisata masing-masing. Kemudian event-event kita jalankan untuk mengundang, membuka mata dunia bahwa Brebes ada gitu ya. Alhamdulillah efeknya dampaknya sudah mulai sedikit terasa. Artinya gimana efek itu, Pak? Artinya masyarakat sudah mulai membanggakan diri harus punya itu atau gimana? Ya, itu pasti dari komentar di konten sudah mulai muncul respon positif ya. Kemudian laporan dari teman-teman industri pariwisata ya. Ini juga sudah mulai positif. Hunian hotel di weekend sudah mulai meningkat. Kemudian dari teman-teman ekraf kan, dari pusat jajan, pusat oleh-oleh sudah mulai meningkat. Artinya orang mulai melirik Brebes. Target kita utama orang mulai melirik Brebes, orang datang ke Brebes berkembang, Brebes beres. Lah Pak, untuk memudahkan nih orang-orang luar kota mengakses tempat-tempat wisata, atau misalkan kayak saya nih mau ke daerah mana, ya mau ngecek ada apa di situ. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengecek saya mau ke Brebes, saya mau ke tempat wisata itu di mana lokasinya? Secara digital. Silakan klik di rodawisata.brebes.com. Nanti ada semua, kita paparkan potensi budaya lokal, potensi wisata yang ada, kemudian potensi pengembangan ekonomi kreatif yang tumbuh di Brebes. Di situ dan kita paparkan secara detail. Ketika kita objek wisata A misal yang berdampingan wisata apa saja, mau makan di mana, mau nginap di mana, sampai dengan titik koordinat Google Map-nya kita sandingkan di website rodawisata.com. Berarti masyarakat sudah nggak perlu bingung, nggak perlu tanya-tanya, langsung satu klik aja sudah nyampe ke situ ya. Dan website kami coba untuk terus kita kembangkan agar lebih simpel, lebih mudah diakses dan lebih bisa menjangkau semuanya. Berarti sudah terintegrasi ya, misalkan kita mau ke wisata ini, ada hotel di sini, ada penginapan di sini, makan di mana itu, beli jajan di mana, oleh-olehnya di mana itu ya, luar biasa itu. rodawisata.brebes.com ya, monggo masyarakat bisa mengecek di situ. Bagi yang mau berwisata di Brebes bisa melihat dulu ya potensi-potensinya. Kemudian bergeser ke festival event kreatif. Kemarin memang ramai sekali ini ya, terutama sementara ini masih terfokus di kota Brebesnya ya Pak ya. Ada dari planning pariwisata sendiri, ada berapa yang event kreatif ini yang akan nanti diangkat, digelontorkan selain Sinok Sitong sebagai event tahunan mungkin ya. Mungkin memunculkan event-event baru yang membuat masyarakat lebih tertarik. Sementara di mulai bulan April kemarin kita sudah laksanakan BNC, Brebes Night Club, menjadi ajang eksplorasi, ajang kita memberikan ruang panggung, yang tempat ekspresi teman-teman pegiat seni pelestari budaya di Brebes. Memang sementara kita fokuskan ke generasi Z, anak-anak muda yang punya talenta, punya kemampuan, tapi bingung mau manggung di mana. Kita tempat bisa manggung di alun-alun setiap malam minggu. Dan insya Allah mulai bulan depan MIPIL kita bergerak. Kita nggak bergerak, kita buka stand baru, tempat baru lagi di dunia ini. Berarti bidikan BNC ini akan tidak hanya satu titik ya. Mungkin sesuai minggu ini di sini, minggu ini di sini. Mungkin kita barengkan. Kita barengkan. Kita paralel. Berarti serentak. Malam minggu itu bulan April kemarin kan setiap malam minggu di alun-alun. Bismillah lah, izinkan. Mudah-mudahan terlaksana ini teman-teman di wilayah Brebes Selatan mulai bulan depan, mulai Agustus mungkin
kita gelar setiap malam minggu di wilayah selatan. Monggo tempatnya nanti kita rembuk bersama enaknya di mana. Untuk keberlangsungan ini ya, event kreatif ini apa yang dilakukan? Merangkul siapa aja sebenarnya dari kreatif ini? Untuk kegiatan BNC Brebes Night Kreatif kita rangkul semua teman-teman pegiat seni, pelestari budaya, seniman-seniman muda. Kita bareng-bareng. Kita budgetnya, anggarannya kita hanya menyiapkan tempat dengan peralatannya. Barangkali ada ditanya tampil bayar apa enggak. Tetapi dapat bayaran enggak? Bayar apa enggak juga. Sementara belum ya. Kalau untuk makan minum kita siapkan. Adalah ya. Para kita medang bareng kan. Akhirnya pebatalas ya, kita memberikan ruang untuk berekspresi. Biar malam minggu tidak sepi, biar ada tumbuh keramaian. Dengan kegiatan BNC ini kan minimal kan UMKM para pedagang kaki lima tumbuh di sini, tumbuh keramaian. Harapan kami itu. Di samping target kami adalah potensi di Brebes ini muncul sehingga ketika kami ada event di Taman Mini, event di PRPP Semarang, event di gelar budaya di Taman Budaya Solo maupun parade budaya Jawa Tengah, kita nggak usah gagapan siapa yang mau kita tunjuk. Kita sudah mulai bisa menilai. Sudah ada potensi-potensi Oh itu bagus. Kita memberikan kesempatan bukan hanya tampil di BNC di tiap malam minggu di alun-alun Brebes ataupun nanti di Bumi Ayu, tapi kita berharap kita ada potensi yang bisa kita bawa ke Jakarta, kita bawa ke Semarang, kita bawa ke Taman Budaya Solo dan event-event lainnya diselenggarakan oleh Kementerian maupun pemerintah provinsi Jawa Tengah. Sementara respon masyarakat sendiri gimana Pak terkait BNC dan yang lainnya dari pandangan pariwisata sendiri? Alhamdulillah event BNC juga menjadi sarana kami untuk mempromosikan kembali potensi wisata. Kemudian antusiasme masyarakat juga luar biasa. Jujur gelaran kami setiap malam minggu daftar tunggu antrian tampilnya sudah overload. Sudah menjorok. Makanya dilempar ke selatan ini. Apakah hanya 2 daerah itu akan dikembangkan lagi? Kan Brebes wilayahnya banyak Pak. Luas loh. Terbasoke mau butuh anggaran bertahap. Bismillah kita tatani, kita nanti kita petani titik-titik mana yang perlu kita garap. Kalau toh memang tidak bisa paralel, sementara untuk Brebes dengan Bumi kita paralel. Tetapi untuk wilayah-wilayah nanti kita coba sikon. Nanti barangkali ada yang sesekali bergeser ke Ketanggungan, sekali bergeser ke Banjarharjo, sekali bergeser ke Salem. Kita punya 17 kecamatan Bayu. Luar biasa ini. Kita harapkan semuanya tersentuh nanti setelah Bismillah. Luar biasa. Kemudian ini mungkin bergeser ke kabit pariwisatanya ya yang punya apa Pak untuk tahun ini Pak Aryo punya plan apa sebenarnya dari tadi Pak Kadin menyatakan sebenarnya arah pembangunan pariwisata ini mau kita apakan di Brebes ini Pak? Oke. Terima kasih Mas Bayu. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Kadin. Kami tentunya juga harus mendukung apa yang menjadi visi misi Pak Kadin dalam pengelolaan pariwisata di Brebes. Dan kami dari bidang pariwisata di Kota Brebes tentunya kami lebih mengedepankan dulu bagaimana dalam pariwisata itu dapat menumbuhkan slogan Sabta Pesona. Sabta Pesona karena tadi Pak Bayu sendiri sudah memancing bahwa pariwisata bukan tugasnya Pak Kadin sendirian atau Ibu Bupati sendirian, tidak, tapi merupakan yang istilah sekarang itu pentahelik. Ya, pentahelik itu diantaranya adalah ada tugas dan fungsi media. Kalau saya sebutkan adalah saya sering membuat singkatan PPKAM. Apa itu Pak? Jadi yang pertama adalah para pelaku usaha, bisnismen, bisnismen, kemudian pemerintah dalam hal ini dari mulai Ibu Bupati sudah menerjemahkan dalam Brebes Beres, kemudian Pak Kadin sudah membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setahun ini, kemudian hanya adalah komunitas tadi Pak Bayu sudah menyinggung tentang bagaimana Pak Darwis
dapat eksis, kemudian juga usaha-usaha kepariwisataan baik yang bersifat promosi, bersifat pendukung perjalanan itu juga harus dilibatkan. Kemudian yang berikutnya adalah akademisi. Kami juga atas visi misi oleh Pak Kadin, kami sudah berusaha merangkul para akademisi dari murid perguruan tinggi yang ada di Brebes, kemudian sekolah-sekolah SMK. Kami menginformasikan bagaimana pariwisata itu harus dikembangkan sejak dini. Contoh yang kemarin, kegiatan di Senok Sitong itu tidak lepas juga dari peran akademisi. Karena sebagian besar dari peserta adalah mahasiswa serta siswa-siswa yang ada di SMA, SMK, itu akademisi. Kemudian yang berikutnya adalah tugas media. Nah ini kebetulan Mas Bayu sudah. Acara ini juga merupakan fungsi dari media, bagaimana media mempunyai fungsi menginformasikan kepada masyarakat tentunya hal-hal yang bersifat pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pariwisata. Itu yang terkait sempat disinggung oleh Pak Kadin terkait membuat ikon ya, dengan contoh mengambil artis-artis nasional dulu, kemudian akan merambat ke artis lokal. Apa yang akan kita bikin Pak di pariwisata Brebes? Ikon-ikon apa aja Pak? Mungkin misalkan di Randu Sanga, di apa? Butuh ikon-ikon apa sebenarnya untuk memancing masyarakat? Oke, terima kasih. Tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Kadin bahwa kami sudah memulai, karena segala sesuatu tentu dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kami sudah memulai dengan membuka ruang publik untuk bagaimana para generasi muda yang mempunyai talenta, mempunyai profesi baik seni maupun budaya tampil di PNC. Itu yang sudah dimulai. Berikutnya kami juga mengajak para pelaku usaha pariwisata baik yang dikelola oleh pemerintah dan dikelola oleh swasta untuk membuat event-event yang bersifat ikonik kedaerahan. Tidak harus Nunsewu ya, misalkan contohnya dulu di Malahayu itu ada sedekah waduk, acara tradisional sedekah waduk. Itu harus kita tampilkan lagi, bangkitkan lagi. Walaupun mungkin acaranya baru setahun sekali itu. Kemudian ada acara lagi yang sudah berjalan juga, Ratiban di Kali 2. Itu sudah dilaksanakan setiap tahun. Yang tahun yang belum dilaksanakan adalah tentang itu yang kaitannya dengan pabrik teh Pak. Dulu mau ada acara yang hari jadinya itu festival Kali 2 itu ya. Kemarin Juli itu Pak kalau nggak salah. Bulan Juli itu kami selalu mendorong berkomunikasi kepada pihak Kali 2 dan manajemen pabrik teh Kali 2 untuk itu dikembangkan lagi karena menjadi Nunsewu sudah dikenal ya. Iya, sudah dikenal, kemudian juga sudah banyak disinggung oleh pimpinan kami di Brebes maupun di tingkat provinsi. Brebes harus mempunyai ikon-ikon yang kedaerahan untuk menunjang ikon yang bersifat nasional. Begitu Mas. Terima kasih Pak Karyono. Sebelum kita berlanjut ke pembicaraan lebih hangat lagi, ini sudah menarik, kita melihat pariwara berikut ini. Yang terbaik kami sajikan. Pendengar, yuk kita dengarkan bersama iklan layanan masyarakat tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Di Indonesia, saat ini banyak sekali orang meninggal dikarenakan penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, serangan jantung, kanker, dan lain-lain. Marilah kita cegah penyakit ini dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat. Ada 3 bentuk kegiatan utama dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pertama, mari lakukan aktivitas fisik. Kedua, mengkonsumsi buah dan sayur.
Ketiga, cek kesehatan secara rutin. Yuk kita dengarkan jingle cerdik berikut ini. Mulai hidup sehat sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, enyahkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga hidup cerdik. Anda mengalami batuk bercampur darah, batuk lebih dari 2 minggu atau lebih, demam hilang timbul, mudah lelah, keringat malam tanpa aktivitas, dan berat badan turun tanpa sebab. Itu adalah tanda gejala TBC atau tuberkulosis, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa disembuhkan. Periksakanlah diri Anda ke Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes, di Jalan Sultan Agung, nomor 73 Brebes. Telepon 0283 617 6418. Melayani pengobatan paru dan kusta hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan 12 siang, hari Jumat pukul 8 sampai dengan 10, dan hari Sabtu dan Minggu libur. Cegahlah penularan TBC dengan imunisasi BCG saat bayi, tutup mulut saat batuk, pisahkan barang-barang yang digunakan penderita, dan makanan harus tinggi karbohidrat dan protein. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes. Ayong serius Salam temanku. tos, Lagi temukan. nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur harus mulai entek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa? Terus Lina jarin jaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih, Ibu kan tuku emas. Ya nang toko Nirmala Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki tokone wis tambah luas loh Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Seki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di Toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi Toko Nirmala. Kang Asep, kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya Kie, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang Toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14. Atau depan Waduh, Pasar sumringan nemen sih Pak. Pan maringan di sampean. Pan plesir Pak. Ibu melu. Siapa sih pan plesir Bu? Pun bapak pan maring PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Pak maring di Pak. PT BPR BKK Jateng cabang Brebes. Iya Bu, pan kredit nggo nambahi modal usahane dewek. Ya sisan karo nabung nggo bocah sekolah kuwe Bu. Lah, bisa kredit karo nabung go bocah sekolah ya Pak ya? Salah Bu. Produk-produk nang PT BPR BKK Jateng kan komplit. Produk simpanan anak, kredit ya anak, bayar-bayar tagihan ya anak kabeh. Wah, praktis lan gampang nemen ya Pak. BPR BKK Jateng melayani kredit KMB, kredit umum, KUB, kredit sinden, kredit joglo, kredit PKK Koperasi, kredit PKK Bumdes, kredit kolektif karyawan, kredit PKK Bahari, dan kredit PKK Argo.
juga melayani Tamades, tabungan siswa, tawa, tanpa biaya administrasi untuk pelajar, dan juga deposito. Simpanan dijamin LPR. Jangan lupa juga download aplikasi Kris, layanan keuangan digital yang memudahkan berbagai macam pembayaran tagihan Anda. Transfer bank, PLN, PDAM, Telkom, dan IndiHome, BPJS, TV kabel, tiket pesawat dan kereta api, pulsa dan kuota, pajak kendaraan, pajak daerah, dan asuransi. Datang langsung ke kantor kas terdekat tempat Anda. Losari, Tanjung, Jatibarang, Wanasari, Salem, Tonjong, Ketanggungan, Kersana, Paguyangan, Larangan, Bantar Kawung, dan Songgo. PT BPR BKK Jateng Cabang Brebes, Perseroda, milik pemerintah provinsi dan kabupaten, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman 149 Brebes, depan Stasiun Brebes. BPR BKK Jateng, membangun daerah, memahami budaya lokal. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Changqiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medical yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changqiang TCM praktek setiap hari, mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali Jumat libur. Terapi gurah mata Changqiang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Procop, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Patokannya seberang kantor Pengadilan Negeri 1B Selawi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama klinik pengobatan alternatif Changqiang TCM. Mari kita jaga kesehatan, deteksi dini sebelum sakit. Ayo cek makanan, cek minuman yang kita konsumsi. Mari kita rutin cek kesehatan, niscaya hidup sehat terjamin. Datang ke sini di Labkes Brebes, siap membantu Anda. Labkes Brebes sudah teruji melayani sepenuh hati. Pelayanan cepat dan ramah, fasilitas lengkap dan nyaman. Hei kawan, jangan tunggu sakit, jangan tunggu menyesal nanti. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda. Ayo mulai hidup sehat, awali dari diri kita. Laboratorium Kesehatan Brebes setia melayani Anda, setia melayani Anda. Kayong serius teman, Bu. Lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur wis mulai entek. Kecap, bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yo Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa?
Terus Lina jare njaluk tokokna buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolek dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golek panganan, Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih, Ibu kan toko emas. Ya nang toko Nirmala, Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah kue, pan golek gerabah, elektronik juga anak. Malah saiki tokone wis tambah luas loh, Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Saiki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi toko Nirmala. Kang Asep kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya Kie, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Antar bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala. Yang terbaik kami sajikan. Kembali moji bareng karo uangnya di sini ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tadi rekan kita Mas Bayu Setiawan sudah bincang-bincang cukup menarik juga ya tadi rupanya materi yang disampaikan terkait dengan pengembangan wisata mungkin belum ataupun tadi terkait dengan potensi wisata juga yang ada di wilayah Kabupaten Brebes yang cukup luas. Mungkin juga ada masyarakat yang justru dari Kabupaten Brebes tidak mengetahui bahwa potensi tersebut sangat gitu menarik untuk dikunjungi dan dilihat ya. Mungkin di sini Pak Eko ataupun ada Pak Nanang Kosim ataupun Pak Adriono dan Pak Sipan ya ini terkait dengan pengembangan potensi wisata yang ada di Kabupaten Brebes ini sebenarnya sudah sejauh mana sih bisa diceritakan enggak ini ya, mengingat itu kan banyak masyarakat contohnya di media sosial ya itu kan banyak sekali keluhan-keluhan. Nah ini barangkali gitu terobosan yang terbaru bahkan mungkin dari para keluhan dari medsos itu sendiri justru hanya kata-katanya yang tidak tahu aslinya. Mungkin bisa diceritakan gitu Pak Sipan terkait dengan pengembangan potensi wisata yang ada di Kabupaten Brebes. Silakan Pak. Ya terima kasih Mas Tako dan para pendengar radio Singosari FM di Brebes. Bahwa kalau kita bicara tentang kebudayaan kaitannya dengan pariwisata, bahwa kebudayaan dapat menjadi daya tarik utama dalam pengembangan pariwisata. Sementara sebaliknya ya, bahwa pariwisata itu dapat menjadi sarana pelestarian dan promosi kebudayaan itu. Ini sangat berkaitan erat antara budaya dan pariwisata. Kemudian sesuai dengan visi misi Bupati salah satunya adalah lestari budaya di Kabupaten Brebes, itu juga nanti akan menjadi tonggak kemajuan kebudayaan di Kabupaten Brebes. Tentu dengan banyak dukungan dari pemerintah Kabupaten Brebes karena berbagai hal tentang kebudayaan di Kabupaten Brebes ini belum semuanya tercover. Kita tadi misalnya di pariwisata itu dari gunung sampai ke laut kita punya gitu. Kemudian termasuk budaya, kita ada cagar budaya, kemudian juga sejarah, seni, film, kemudian tradisi, terus banyak hal yang berkaitan dengan budaya yang memang perlu kita kembangkan agar budaya-budaya di Kabupaten Brebes itu akan berkembang sesuai dengan visi misi Bupati itu tentang lestarinya budaya di Kabupaten Brebes itu. Nah kemudian
berbagai hal yang sudah kita lakukan di bidang kebudayaan ini, salah satunya adalah tentang warisan budaya tak benda. Kita sudah mempunyai 4 warisan budaya tak benda, ada Ngasa Jalawastu, kemudian Sate Blengong, Batik Salem, kemudian juga satunya itu batik tadi ya, batik ya, itu ada 4 yang memang sudah kita lakukan pelestarian. Bagaimana warga masyarakat juga bisa melestarikan? Pelestarian itu yang paling mudah adalah mendokumentasikan, syukur bisa mencatat, kemudian kita expose di media. Yang termudah adalah medsos yang paling sekarang itu. Nah, itu salah satu yang paling mudah dalam pelestarian budaya itu. Nah, kaitannya dengan pariwisata tadi memang kita perlu ada sinergi yang baik, karena tadi keduanya saling berkaitan. Nah, ke depan kita memang punya banyak hal yang mungkin akan menjadi daya tarik yang tingkatnya mungkin nasional atau dunia, karena kita salah satunya itu ada fosil di wilayah Bumiayu, Tonjong, Bantar Kawung, sampai sebarannya itu sampai ke Salem. Kemudian BRIN sedang melakukan kajian dan pengembangan di sana. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Namun yang sekarang sedang kita lakukan adalah pengembangan untuk Museum Situs Bumi Ayu di Galuh Timur. Walaupun sekarang juga ada yang sudah teridentifikasi barang-barang itu ada di Museum Buton. Kemudian pada pelestari di wilayah Desa Galuh Timur. Baru-baru ini kita meminta data lengkap dari para pelestari fosil yang ada di Galuh Timur maupun di Bumiayu itu untuk memberikan data secara lengkap agar pemerintah Kabupaten Brebes mempunyai data tentang cagar budaya, salah satunya adalah fosil-fosil. Dan berdasarkan penelitian Profesor Hari, itu fosilnya bisa 1,8 juta tahun. Ini akan sangat menarik sekali bila ini nanti terekspos ke dunia luar dan akan menjadi ranah pariwisata ya, khususnya nanti wisata edukasi gitu. Mudah-mudahan tahun ini kita ada pengembangan lanjutan tentang Museum Situs Bumi Ayu di Galuh Timur. Seperti tadi disampaikan Pak Kadin, nanti akan tahun ini mudah-mudahan selesai pembangunannya untuk storage atau gudang, karena selama ini fosil-fosil yang ada di wilayah selatan Brebes ini berada di rumahnya masing-masing gitu. Seperti itu. Kemudian kalau kegiatan lain di bidang kebudayaan itu yang sedang akan kita laksanakan itu lomba karya tulis ilmiah tentang cagar budaya dengan tema kuno, kini dan ke depan ya, masa depan. Nah, ini mungkin akan dilakukan pada bulan Juni ini, pengiriman materi naskahnya. Rencana grand finalnya pada 3 Juli nanti. Ini untuk SMA, SMK, dan sederajat. Kemudian juga bulan Juli kita punya agenda lumayan besar ini tentang promo budaya di pentas duta seni di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta di Anjungan, Jawa Tengah. Kita akan menampilkan di sana pada 13 Juli nanti. Kemudian setelah itu kita ada rencana juga nanti Brebes Festival. Nah, di bulan Agustus ya, mudah-mudahan bisa kita rencanakan sesuai jadwal dengan program seni unggulan Kabupaten Brebes. Di samping juga nanti ada entertainment atau hiburan lainnya. Saya kira itu ke depan bahwa berharap dengan kerja keras kita di bidang kebudayaan dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Brebes, pelestarian kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan, kemudian juga termasuk cagar budaya, ke depan bisa sesuai dengan visi misi Bupati tentang lestari
budaya di Kabupaten Brebes. Saya kira itu maksud cukup aku. Menarik ya, artinya bisa mudah-mudahan sih memang bisa terwujud dan ya, amin amin. Tapi ini mohon maaf, ini ada pertanyaan sekaligus saran ini dari pendengar setia Radio Singosari FM. Ini ada dari Mbak Iza nih di Bantar Kaung dan Pak Rozak ini di Desa Pepatan ini, terutama untuk Mbak Iza di Bantar Kaung itu ada saran ini, izin menyampaikan saran ini Bapak-bapak. Berbicara strategi pemasaran dan mengundang saya tarik pariwisata agar pendapatan daerah meningkat. Sepertinya Dinas Kebudayaan Pariwisata kolaborasi dengan Dinas Pendidikan agar untuk tingkat TK, SD, SMP berwisatanya di objek wisata Brebes saja. Menghemat, tidak sangat membebani orang tua, juga membantu pendapatan asli daerah juga. Itu bagaimana itu saran dan masukan dari Mbak Iza di Bantar Kaung ini? Mungkin Pak Eko bisa menanggapi gitu Pak. Matur nuwun Mbak Iza di Bantar Kaung nggih. Matur nuwun atas sarannya. Memang betul sekali bahwa dalam rangka penguatan pengembangan potensi wisata ini perlu dukungan masyarakat Brebes sendiri. Artinya apa? Bagaimana potensi wisata yang kita kolaborasi dengan pengembangan budaya ini bisa maju dan berkembang ketika kita sendiri masyarakat Brebes tidak memanfaatkan secara maksimal. Alhamdulillah tahun kemarin di bulan November sudah kita layangkan kepada seluruh penyelenggara pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP se-Kabupaten Brebes, dan kita juga bersurat ke cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah wilayah 9 yang ada di Selawi terkait dengan upaya kita optimalisasi pemanfaatan objek wisata yang di Brebes. Kita sudah mengedarkan surat edaran Bupati kaitan dengan arahan agar berkunjung ke wisata yang ada di Brebes, kemudian memanfaatkan potensi-potensi tempat kegiatan di objek wisata di Brebes. Bisa outbound, bisa wisata edukasi, bisa pelatihan, bisa rapat dan sebagainya. Banyak tempat-tempat wisata yang di Brebes yang menyediakan itu. Baik yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Brebes maupun yang dikelola oleh Podarwis maupun pihak perorangan. Ada di Tosira, misalnya yang saya sebut yang dikelola oleh BUMDes kan, Desa Hindu Haji, di Tosira. Ada tempat wisata edukasi yang ada di Salem yang milik perorangan. Banyak tempat-tempat yang bisa digunakan untuk berkegiatan wisata maupun edukasi bagi anak-anak didik di Kabupaten Brebes. Alhamdulillah bulan November 2024 kemarin kita sudah bersurat ke penyelenggara pendidikan. Mungkin itu di tahun sekarang nanti dan ke depan kita up lagi, kita sampaikan lagi agar kita bisa. Alhamdulillah kami Dinas Pendidikan dan Pariwisata sudah komit dengan Dinas Pendidikan dan Pora Kabupaten Brebes. Kita sinergi mengembangkan potensi wisata. Ya, bagus juga itu diterima itu Mbak Iza Bantar Kaung itu dari Bantar Kaung, mudah-mudahan itu memang benar-benar terrealisasi ya gitu guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Brebes khususnya. Ini pertanyaan dari Pak Rozak nih di Desa Pepatan ini, bagaimana dengan tempat wisata yang masih sepi atau belum banyak masyarakat yang belum mengenal, contoh Curug Putri ini, apakah ada program dari pemerintah buat lebih ramai gitu? Mungkin bisa disampaikan Pak Sipang atau Pak Eko ataupun Pak Kosim ataupun Pak Susilo, silakan, ataupun Pak Karyono, silakan. Ya, ini Curug Putri ini dari itu kan masih sepi ya, belum banyak masyarakat yang tahu gitu, belum mengenal gitu. Terima kasih atas atensi tentang pengembangan Curug Putri. Kami dari Dinas Kebudayaan Pariwisata melalui pemberdayaan kelompok sadar wisata, karena Curug Putri di bawah pengelolaan Pokdarwis. Kemudian kami selalu berkoordinasi, kemudian juga memberikan promosi-promosi terkait dengan Curug Putri. Selanjutnya, bagaimana Pokdarwis untuk memberdayakan itu menjadi kewajiban kita bersama.
Dinas sudah mengupayakan sesuai dengan tupoksinya, kemudian Pokdarwis lebih memberdayakan serta lebih meningkatkan fasilitas. Karena itu murni ada di bawah Pokdarwis. Menjadi tanggung jawab kita semua, tadi saya sebutkan, baik pelaku usaha, pemerintah, kemudian komunitas, akademisi, dan media. Dan kami selalu berupaya bagaimana agar Curug Putri dapat eksis kembali sesuai dengan harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Begitu Pak Rezak dari Pepatan, mudah-mudahan itu bisa dipahami gitu ya. Pertanyaan tadi cukup menarik dan tadi juga sudah disampaikan langsung oleh Pak Karyono bahwa salah satu pengembangan wisata tadi seperti di Curug Putri biar masyarakat lebih banyak yang tahu atau lebih mengenal lagi, Dinas Pariwisata sudah berupaya semaksimal untuk lebih mengembangkan lagi gitu ya. Mungkin ini pertanyaan, bukan pertanyaan ini dari saya pribadi, mungkin gini Pak Eko nih, seberapa penting sih konten visual seperti foto dan video dalam kampanye digital untuk pariwisata itu Pak? Seberapa penting konten visual seperti foto dan video dalam kampanye digital untuk pariwisata di dunia industri apapun, termasuk industri pariwisata. Betul. Media promosi melalui konten digital memegang peranan utama. Ya. Kalau orang dulu mungkin melihat TV, orang membaca koran, orang membaca leaflet, orang mendengarkan mobil keliling yang pengumuman. Sekarang kecenderungan orang pegang HP. Dan saya pastikan masyarakat di usia produktif, bahkan sampai anak-anak, pasti pegang HP. Dan di HP-nya pasti ada konten media sosial, baik YouTube, TikTok, kemudian Instagram, Facebook. Sehingga konten-konten promosi ini sedang kita gencarkan. Termasuk ini teman-teman mengelola dari Pantaran Dusang Indah, dari Cipanas, Buaran maupun Tirta Wisata sudah mulai kita pacu. Untuk lebih aktif lagi bermedsos, mempromosikan potensinya, di samping kewajiban utama adalah berusaha meningkatkan pelayanan. Kemudian di sisi lain untuk sarprasnya kita tanggung jawab kami untuk perbaikan, revitalisasi, pemeliharaan, penambahan bahan dan sebagainya sedang kita upayakan di tahun ini. Bismillah. Insya Allah. Yang jelas konten ini menjadi, konten digital ini menjadi hal yang paling utama saat ini dalam rangka kita mempromosikan potensi yang ada di Kabupaten. Masyarakat sendiri pun banyak yang belum kenal budaya dan pariwisata yang berkembang di Brebes, apalagi dunia luar. Target kami itu. Bismillah kita Kalau dampak paling nyata dari promosi digital dan event kreatif ya salah satunya terhadap ekonomi lokal, apa mungkin Pak Eko bisa dijelaskan? Yang jelas ini dampak COVID kemarin kan hampir sebagian besar objek wisata kita kan redup, mati suri, bahkan ada yang mati total. Ini coba kita hidupkan lagi. Dampaknya ya udah mulai terasa sekarang. Ketika objek wisata tumbuh, ketika event budaya, event seni kita giatkan, otomatis ini efek karambol. Potensi ekrak muncul, kuliner muncul, kemudian produk-produk kria yang selama ini hilang ini kembali muncul di pasaran, sampai berdampak ke industri pariwisata. Hotel mulai ramai, biro perjalanan mulai ramai. Efeknya panjang, Mas Karwo. Bismillah semua bergerak perlahan-perlahan. Tapi kami punya keyakinan, punya optimisme bahwa ketika ini kita lakukan secara masif, Bismillah. Pengembangan tumbuhnya pariwisata di Brebes akan terus meningkat dan ini berefek pada peningkatan perekonomian masyarakat. Kalau platform digital mana yang paling efektif untuk promosi pariwisata menurut pengalaman dari Dinas Pariwisata khususnya Pak Eko yang selama
ini mulai gencar gitu promosi. Itu kan dari beberapa media sosial, TikTok, Instagram, Facebook, bahkan gitu juga sering gitu ya, artinya mempromosikan lewat platform digital. Itu yang paling efektif itu platform digital yang mana, atau semuanya saling berhubung atau bagaimana gitu? Kita saat ini sedang kita pacu di semuanya. IG kita pacu, TikTok kita pacu, Facebook kita pacu, YouTube-nya juga kita pacu, dan semua kita kolaborasikan dalam platform website kami rodawisataberbes.com. Sehingga ini seiring sejalan, maju bareng, bergerak bareng. Termasuk juga mungkin keberadaan influencer lokal ya, atau konten kreator itu berpengaruh besar ya dalam menarik wisatawan. Itu kan belakangan juga banyak gitu ya, message dari konten kreator wisata. Iya, seperti itu ya. Contoh nih kaitannya dengan festival kreatif gitu ya, itu yang sukses menarik wisatawan dari daerah lain gitu selain Brebes, itu apa gitu Pak Eko? Kemarin kan sudah sukses gitu ya, boleh dibilang Sinok-Sitong yang luar biasa acaranya gitu, berbeda dengan tahun sebelumnya. Mungkin juga ada festival kreatif lainnya, mungkin di satu kesempatan adalah event kreatif tentang cagar budaya gitu ya, itu juga bagian dari event kreatif ya. Itu yang menarik wisatawan dari daerah lain itu apa saja gitu Pak? Kalau event-event kreatif yang kita lakukan, yang dilakukan Dina tadi sudah sampaikan, paling di awal tadi ada di awal tahun kemarin ada festival budaya Pantura, kita gelar buruk yang kita kolaborasi dengan Festival Ekonomi Kreatif dan UMKM. Kemudian di bulan Juni ini kemarin pemilihan duta wisata yang kita kolaborasikan dengan Dinas Komuda dengan Festival Kopi dan Batik, Festival UMKM dan sebagainya. Kesulitannya ada Soekarno Ra. Kemudian di bulan depan, bulan Juli, kita gelar di pentas seni budaya di Taman Mini. Kemudian di bulan Agustus kita ada Brebes Festival. Di samping yang event rutin kita setiap malam minggu ada Brebes Night Kreatif, di setiap malam minggu di alun-alun Brebes, dan kita lanjutkan insya Allah bulan depan kita merambah ke wilayah Brebes Selatan. Di samping event-event lain yang dilaksanakan oleh teman-teman pelestari budaya dan pengelola wisata di Kabupaten Brebes. Ada Ratiban di Pandansari, ada Kaligua Culture Festival yang kolaborasi dengan PTPN Kaligua, ada Ngasa Jalawah Studi Ciserah Ketanggungan, ada kirab budaya di makam Syekh Junet, ada kirab Pangeran Angkawijaya di Losari, dan banyak event yang ada di Brebes yang alhamdulillah belakangan ini mulai dilirik oleh dunia luar. Dan promosi ini tetap kita gaungkan, kita gencarkan agar mata dunia semakin melihat bahwa Brebes ini tumbuh dengan sejuta potensi kearifan kekasan tersendiri yang ada di Kabupaten Brebes. Artinya peran komunitas daripada masyarakat itu sendiri perlu kita tarik gitu ya untuk mensukseskan event-event kreatif seperti yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan ke depan gitu Pak Eko ya. Betul. Keterlibatan pihak luar, saya sampaikan Pak Kabid tadi, unsur petaheli kita kuatkan kembali, baik dari pemerintah, dari komunitas, kemudian dari akademisi, dari teman-teman media dan teman-teman industri pariwisata. Ya, bagaimana menggabungkan nilai budaya lokal dengan konsep event modern ini agar tetap relevan dan menarik itu Pak Eko? Budaya lokal kita angkat kembali, kita kolaborasikan, kita lakukan beberapa inovasi tanpa lepas dari pakemnya, tanpa lepas dari atau kita melalui event-event kan kita tampilkan kan, misal tari Jawa tetap kita tampilkan, kemudian budaya Sundanya dengan tari Jaiponya tetap kita tampilkan, tetapi kita juga kita sisipi. Karena ini perkembangan generasi kan seleranya berbeda, generasi sekarang berbeda, makanya kita kemas
dengan gelar juga seni budaya yang kekinian. Ini ada tren baru dalam pariwisata di daerah untuk tahun-tahun ke depan mendatang enggak Pak? Ada tren yang gitu enggak Pak? Selain program yang sudah dirancang, mungkin barangkali ada tren baru, terobosan terbaru berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau boleh dikatakan itu tren itu kan seperti kayak Sukarno Run gitu ya. Itu kan event lari itu kan lagi tren gitu ya. Betul. Di daerah-daerah pada mengkampanyekan olahraga lewat lari gitu, olahraga sehat. Mungkin barangkali di Dinas Pariwisata sendiri itu ada tren baru dalam pengembangan pariwisata di tahun-tahun mendatang itu, ada nggak tren itu yang sudah punya gambaran, apalagi itu momennya adalah sekarang serba digital gitu Pak ya, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Eko. Ya betul, kita sedang mencoba mengemas event-event yang dibutuhkan masyarakat. Jadi setiap event yang kami lakukan selalu kita monitor, kita evaluasi yang mana sih yang dibutuhkan masyarakat, yang mana sih yang sedang disukai masyarakat, termasuk harapan kami dari kegiatan Brebes Night Kreatif yang kita gelar setiap malam Minggu, sementara di alun-alun dan ke depan di Bima ini juga target kita ke sana. Jadi melihat dari antusias dan apresiasi teman-teman yang ingin tampil, kita bisa melihat, oh masyarakat ingin ini, oh generasi Z ingin ini yang kita pupuk, kita kuatkan. Jadi kita melihat perkembangan, jadi program-program kita, event ini jalan terus. Tapi materi konten eventnya kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mulai terlihat Mas Tako. Ketika Brebes Night Kreatif di alun-alun, yang muncul 1, 2, 3 akustik. Oh berarti anak-anak suka akustik. Kita kuatkan itu. Ketika di sisi sini muncul ini, kita kuatkan itu. Kita ikuti irama. Jadi program yang kita canangkan tidak monoton. Kami harus begini, tidak. Tetapi kami menyiapkan panggung dengan segala peralatannya, monggo mau tampil apa kita fasilitasi, sehingga tren akan tumbuh seiring dengan perjalanan event yang kita lakukan. Betul. Pada intinya tetap berkolaborasi antara pelaku UMKM, pasti lokal kita, dan teman-teman komunitas seni, teman-teman komunitas event kreatif budaya, kita rangkul enaknya bagaimana, yang dibutuhkan masyarakat bagaimana, yang laku yang mana, kita jalan terus sampai kita mencari potensi yang tumbuh di bawah. Menarik sekali ini Pak Eko, mohon maaf ini karena waktu yang ditentukan 1 jam ke depan itu, sebelum mengakhiri mungkin ada closing statement dari Pak Eko dan Pak Karyono maupun Pak Susilo maupun Pak Sopan maupun Pak Kosim dan Pak Triono serta lainnya gitu Pak, sebelum acara dialog uji bareng berakhir gitu. Terakhirnya di Pak Sekjen untuk kebijakan. Betul, ini seru banget nih ya obrolannya gitu, jadi lebih mengena ini. Terima kasih. Ini sih harapan-harapan kami dari pengelola objek ya. Terima kasih banyak. Kita memang tetap masih perlu dukungan promosi, entah itu dari pihak pemerintah atau dari masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Brebes. Memang kita perlu dukungan-dukungan juga yang supaya banyak tempat wisata-wisata yang ada di Brebes itu dikunjungi oleh wisatawan, entah itu dari luar kota ataupun lokal yang ada di Kabupaten Brebes. Dan terutama misalkan harapan kita satu, memang tadi dukungan dari promosi dan infrastruktur jalan yang memadai dan kerjasama yang kuat, membangun kerjasama yang erat antara pengelola wisata dan pemerintah dan masyarakat lokal. Jadi di sini kita memang butuh promosi yang sangat luar biasa, tapi tidak menutup kemungkinan kita memang yang dikelola oleh pemerintah yang memang sudah berjalan, entah itu lewat media cetak atau media sosial,
dan tidak menutup kemungkinan juga kita sebagai pengelola kita tetap membantu mempromosikan juga ya, sama seperti media cetak atau sosial atau lewat yang sekarang yang tren-tren yang dibanyak ya, di media sosial semacam TikTok, Instagram atau Facebook gitu. Jadi dengan harapan kami terpenuhnya harapan-harapan tersebut, diharapkan pariwisata daerah dapat berkembang lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Itu sekian dari harapan-harapan kami dari pengelola wisata yang ada di Kabupaten Brebes, terutama yang dikelola oleh langsung Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes. Terima kasih Pak Triono. Mungkin Pak Susilo, sekdinya ini. Kebijakan, silakan kebijakan dinas. Iya, closing. Baik, terima kasih Mas Takpo. Pemirsa pendengar Radio Singosari, untuk melaksanakan visi misi Ibu Bupati melalui Bapak Kepala Dinas Dinbudpar Kabupaten Brebes, memang kami menyiapkan beberapa anggaran, termasuk juga bagaimana untuk mewujudkan dan mendukung visi misi Ibu Bupati. Yang pertama adalah peningkatan anggaran terkait dengan sarana prasarana yang ada di beberapa objek wisata kita tingkatkan. Yang berikutnya, selain anggaran, kita juga peningkatan kemampuan SDM kami yang ada. 2025 kemarin kita kedapatan terima SDM baru 2 sumber daya manusia yang baru, grade gradual. Kita bisa berharap dengan SDM yang ada, yang sudah lama dan ada tenaga baru, akan meningkatkan kemampuan kita untuk mewujudkan visi misi Bupati melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dituangkan dalam anggaran. Ini juga kami juga pendapatan PAD. Kami juga menggenjot bagaimana pendapatan PAD yang ada di Dinas Kebudayaan Kabupaten Brebes supaya bisa menyumbang APBD ke Kabupaten Brebes. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susilo. Mungkin kembali ke Pak Eko closing. Ada lagi tambahan, silakan. Oke, matur nuwun. Mengakhiri acara ini nggih. Saya sampaikan bahwa insya Allah Dinas Kebudayaan Pariwisata akan support penuh kebijakan Ibu Bupati, kebijakan pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan Brebes beres melalui peningkatan pengembangan potensi pariwisata, kebudayaan dan ekraf di Brebes. Dukungan masyarakat melalui unsur pentahelik baik dari teman-teman birokrasi, kemudian teman-teman komunitas, akademisi, media massa dan industri pariwisata sangat membutuhkan. Alhamdulillah dukungan saat ini sudah mulai terangkul kuat sehingga harapan kami semakin meningkat dan ke depan terwujud harapan dari pemerintah Kabupaten Brebes di sisi sektor pariwisata dalam penguatan peningkatan perekonomian masyarakat. Begitu Mas Tako. Terima kasih Pak Eko selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, juga Pak Asusilo selaku Sekdin, juga ada Pak Indra ya Kabid Pariwisata, dan Mas Dispa Kabid Kebudayaan, juga para pengelola objek wisata Parin, Tirta Wisata Cipanap Buaran dan Kedung Oleng gitu. Terima kasih pada kesempatan kali ini sudah bergabung di podcast Maji Bareng Karo Wanya bersama dengan Dinas Kominfo ya, artinya Kominfo kerjasama dengan kebudayaan. Ini mohon maaf ini sobat-sobat pendengar Radio Singosari FM, mengingat waktu yang ditentukan cukup hanya 1 jam. Mudah-mudahan ke depan bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Terakhir itu jangan lupa untuk wisata di Kabupaten Brebes gitu, karena untuk di tahun ini Brebes
benar-benar beda gitu ya Pak Eko. Kurang lebihnya sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.